Mau review buku, kelar baca buku Winners by Alastair Campbell. Subjudulnya Winners and How They Succeed gitu. Ini salah satu buku yang cukup tebal yang akhir-akhir ini dibaca dan sepertinya cukup lama untuk bisa selesai. Mungkin ada kali 4 bulan ya baru beneran kelar, karena bentuknya yang agak-agak berbeda, nggak kayak buku non-fiksi yang sering ku baca. Seperti biasa akan ada overview tentang apa sih buku Winners ini, kemudian apa yang aku suka, apa yang aku mau challenge, dan juga 3 key takeaways yang aku dapat dari buku Winners. Oke, langsung ke gambaran atau overview apa itu buku Winners. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin nggak begitu kelihatan, tapi di sini tuh ada angka 1 di covernya, dan itu terdiri dari nama-nama banyak sekali orang yang terkenal gitu ya. Ada Nelson Mandela, ada Jose Mourinho, ada Anna Wintour, ada Barack Obama, pokoknya macam-macam dari 3 area yaitu politik, sports, dan juga bisnis gitu. Nama-nama yang tertera di depan ini memang diwawancara, diulik ceritanya lebih dalam oleh si Alastair Campbell. Si Alastair Campbell ini benar-benar ketemu, jadi wawancara beneran gitu, jadi nggak hanya sekedar dari studi artikel aja. Dulu sempat mikir kok bisa sih si Alastair Campbell ini kok kayak gitu. Ternyata si Alastair Campbell ini adalah memang orang yang dalam tanda kutip punya privilege gitu ya, karena dia adalah think tank di balik kampanyenya si Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris. Selama 2 periode si Alastair ini yang jadi semacam head of bahasanya apa ya, head of campaign ya kalau nggak salah, dan juga ketika memerintah jadi Perdana Menteri dia jadi spokespersonnya, jadi juru bicara. Buku Winners ini bicara atau secara lebih khusus itu seperti sebuah analisa gitu. Jadi siapa aja sih orang-orang yang dikategorisasikan sebagai pemenang, siapa mereka, terus bagaimana mereka bisa menang gitu ya. Menang karena memang kalau dalam politik dan sports kan kemenangannya jelas gitu. Misalnya politik ya udah kampanye kemudian jadi pemimpin negara kayak gitu. Sport juga sangat jelas kalau kompetisi, terus gimana mereka bisa menang. Dan bagaimana kita semua yang orang-orang biasa ataupun nggak biasa, maksudnya di bidang masing-masing, bisa mengaplikasikan beberapa dari pelajaran mereka untuk diaplikasikan ke hidup kita sendiri gitu. Itu overview tentang buku Winners. Terus apa yang aku suka dan apa yang aku kurang suka atau mau aku challenge. Kalau yang aku suka, aku melihat ini tuh Winners tuh karena memang dia memang betul-betul bertemu dengan orang-orang itu penggambaran tentang Winners ini humanis gitu. Jadi benar-benar oh mereka ternyata manusia juga gitu, yang vulnerable, yang rentan, yang punya sebenarnya sisi yang jarang banget untuk diliput media umum gitu. Biasanya kan hanya digambarkan sebagai sosok yang kuat, tangguh, terus habis itu mendobrak banyak rekor misalnya untuk atlet. Tapi ternyata di balik itu juga ada hal-hal yang sangat humanis, very human, yang malah menjadi mungkin bagi orang lain itu kelemahan, tapi bagi mereka kemudian itu bisa menjadi advantage kayak gitu. Jadi itu yang aku suka dari buku Winners ini. Halo Tania. Jadi karena kan kita jarang ya benar-benar bisa lihat gitu behind the scene-nya dari si atlet tuh kayak gimana dia memang menempa dirinya atau strateginya seperti apa. Kemudian yang aku kurang suka adalah di sini
Si Alasdair Campbell itu memang membuat atau mencetuskan framework yang namanya OST gitu, Objective, Strategy, and Tactics. Nah, dia itu terlampau repetitif menurutku. Ada sudah beberapa bab khusus yang memang membahas itu, tapi kemudian di bab yang lain pun ini masih terus menerus gitu. Sebenarnya aku merasa ya udah yakin sih, udah meyakinkan, udah jelas kayak gitu. Jadi menurutku nggak perlu yang di separuh ke belakang itu dijelasin lagi itu kayaknya terlampau banyak aja. Oke, sekarang kita ke key takeaways dari buku Winner. Yang pertama, seperti yang disebut itu tadi, ada namanya framework OST. Jadi dia melihat dari 3 area tersebut itu memang sudah jelas OST-nya gitu. Memang untuk menang, kamu tuh harus punya objektif, kamu harus punya strategi, dan kamu harus punya taktik gitu. Ketiga hal ini perlu jelas, apalagi untuk kayak politik ataupun sports gitu, atlet yang memang butuh tim untuk menyiapkannya untuk mencapai kemenangan tersebut. Itu nggak bakal bisa jalan kalau OST-nya nggak jelas. Terus yang kedua, key takeaways-nya, it's not a strategy until it's written down gitu. Ini yang menurutku ini pelajaran banget buat aku, karena kadang-kadang kalau ngide gitu ya, punya ide banyak, gampang gitu kan, oh iya ngobrol aja bla bla bla. Tapi si Alasdair Campbell ini menegaskan bahwa ya nggak bisa, harus ditulis gitu. Kenapa harus ditulis? Karena dari situ kalaupun kamu single fighter gitu, kamu nggak punya tim kayak orang-orang pemenang ini, at least kamu bisa melihat celah dengan lebih objektif ketika hal-hal tersebut sudah dituliskan. Beda kalau cuma ngomong aja, sekadar ngomong aja, itu nggak jelas gitu, nggak ada visualisasinya. Nah, kalau ketika sudah dituliskan, kita perlu mendebat atau terjadi debat, terjadi argumen, itu perlu malahan terjadi ketika proses itu tadi, proses perumusan atau penulisannya. Tapi yang key takeaways ketiga, ketika sudah strateginya clear, udah disetujuin, udah oke, kita mau bakal kayak gini, aku bakal lakukan A, B, C, D kayak gitu. Nah, setelah strateginya clear, itu hal-hal tersebut kemudian harus menjadi bagian dari who and what you are gitu. Jadi masuk dalam identitas kita. Ini mirip kalau teman-teman pernah baca, ini keluarannya sama kayak Atomic Habit. Itu disebutkan juga gitu, kalau pengen sebuah habit itu bisa masuk dan benar-benar embedded ya gitu ya, lekat pada diri kita, itu ya harus masuk di identitas, di ranah identitas, untuk memastikan itu akan berjalan terus, berjalan lagi, diulangi terus kayak gitu. Nah, di sini juga sama, di OST itu, setelah strateginya sudah clear, maka penting sekali apa yang sudah disepakati itu kemudian menjadi bagian dari identitas, untuk menjelaskan what defines you gitu. Misalnya memang kalau di situ contohnya misalnya si Floyd Mayweather, petinju gitu ya, dia memutuskan bahwa nggak apa-apa, memang aku pengen jadi yang paling dihargain gitu, dia kan memang mahal banget gitu. Yaitu kemudian jadi identitas dari keseluruhan timnya dia gitu, bahwa ya kita tuh emang mahal gitu, nggak bisa kamu nganggap kami receh-receh, itu nggak bisa kayak gitu, misalnya seperti itu. Oke, itu tadi rangkuman overview apa yang aku suka dan apa yang kurang suka, serta 3 key takeaways dari buku Winner. Terima kasih yang sudah mampir, sampai jumpa di Kelar Baca Buku selanjutnya. Bye bye.